Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema nikmati sensasi mantan mengejar-ngejar cintamu lagi. Ya. Jadi banyak sekali terjadi ya. Hari ini orang mengkhianati. Tetapi beberapa tahun ke depan dia akan mengejar-ngejar cinta dari orang yang pernah dia khianati. Kalaupun tidak mengejar-ngejar cintanya, dia mengejar-ngejar karena dia membutuhkan bantuan dari seseorang yang pernah dia khianati. Kehidupan itu ada fase ya, di mana memang orang betul-betul merasa sudah tidak berdaya betul. Sebenarnya ketika dia minta bantuan kepada seseorang yang pernah dia khianati, itu dia merasa gengsi ya. Tetapi karena memang dia tidak bisa lagi minta bantuan ke orang-orang terdekatnya, kepada keluarganya, dan seterusnya, maka pilihannya adalah menyimpan rasa gengsi tadi rapat-rapat. Yang penting dia bisa mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Ya. Jadi ada kisah nih ya. Saat masih kuliah begitu, mereka bersama ya. Tetapi ternyata si wanita diam-diam jalan dengan laki-laki lain yang saat itu sudah bekerja kan. Jadi kalau sudah bekerja ya tentu lebih mapan ya daripada seorang mahasiswa yang masih studi, masih belajar terus. Si wanita mengkhianati laki-laki ini untuk laki-laki yang lebih mapan. Nah, waktu berjalan. Si wanita ini kemudian menikah dengan laki-laki pilihannya itu, dengan orang ketiga tadi, yang lebih mapan. Sementara yang laki-laki ini kemudian berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya, setelah itu dia bekerja, dan dia bertemu dengan wanita yang lain, orang lain, dan kemudian mereka menikah. Jadi masing-masing menikah nih. Ya. Tetapi perpisahan itu dimulai karena si wanita ini tadi mengkhianati, ya. Nah, waktu berjalan. Setahun berganti 5 tahun, 5 tahun berganti 10 tahun, 10 tahun berganti 15, 15 berganti 20 tahun. Ya. Apa yang terjadi? Mereka sebenarnya masih masuk usia yang cukup muda ya. Jadi kalau masing-masing menikah di usia 25 tahun, 20 tahun ke depan kan sebenarnya masih muda, itu 45 tahun ya. Masih golden age itu untuk bekerja, usia emas ya. Dan biasanya orang di usia 40 sampai 55 tahun itu kelihatan lebih mempesona tuh, apalagi laki-laki. Dia kelihatan lebih mapan begitu ya, kelihatan lebih keren lah daripada ketika dia masih mahasiswa dulu tentunya, karena sekarang sudah punya uang. 20 tahun kemudian si laki-laki ini sukses. Dia jadi pengusaha yang sukses, ya, punya segalanya. Istrinya juga punya pekerjaan yang hebat ya.
anak-anaknya tumbuh dengan cerdas, membuat orang tua bahagialah. Sementara si wanita ini yang mengkhianati untuk laki-laki yang lebih mapan, ternyata sudah sendiri atau menjadi janda. Suaminya yang dia kejar-kejar dulu mengkhianati dia. Ya, sekarang dia jadi single parent. Mengasuh anak-anak sendiri, mencarikan biaya. Bekas suaminya tidak peduli karena sudah pergi dengan wanita lain. 1-2 tahun kehidupannya, karena anaknya juga tidak sedikit ya, dia masih bisa menutupi kebutuhan keluarganya karena single parent sekarang. Membiayai kebutuhan keluarganya dengan bekerja. Tetapi ya kalau bekerja sendiri tentu jauh dari kata cukup. Saudara-saudaranya masih ada yang mau membantu. Jalan 1-2 tahun ya saudara-saudaranya bosan ya. Mosok tiap minggu pinjam duit terus. Sudah tidak ada saudara-saudaranya yang mau membantu. Teman-temannya juga menjauh semua, capek ya. Dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia mulai chatting WhatsApp ke si laki-laki ini, orang yang pernah dia khianati dulu. Ya, ya biasa, dia butuhkan. Dia menekan gengsinya, yang penting kebutuhan bisa tercukupi. Ya, pinjam duit terus. Ya, tetapi si laki-laki ini tahu ya bahwa dia kan orang bisnis ya, pengusaha. Jadi dia tahu ini orang yang akan pinjam duit dan tidak akan pernah mengembalikannya ini. Jadi kalau misal mau pinjam 3 juta, dia sedekah 300.000. Kalau mau pinjam 5 juta, dia sedekah 500.000. Begitu, karena dia tahu persis ini dalam keadaan di mana orang hanya meminjam dan tidak akan pernah bisa mengembalikan. Ya, tetapi dia tetap membantu. Ya, kenapa dia masih membantu? Apakah karena cinta? Jawabannya tidak, karena kasihan. Ya, ditanya ke si laki-laki ini, kamu masih mau tuh balik ke mantannya itu? Jelas tidak, katanya. Yang saya cintai itu dia yang 20 tahun yang lalu. Dia yang sangat manis ya. Dan seterusnya. Nah kalau sekarang dengan membawa anak-anak yang sebanyak itu, dia bilang, lebih baik kalau saya mau menikah lagi ya saya cari yang masih gadis, dia bilang. Ya, tetapi kenapa masih kamu bantu? Ya karena saya kasihan. Jangankan mantan saya, dia bilang. Orang yang tidak saya kenal pun, ketika memang saya rasa dia betul-betul membutuhkan bantuan, ya saya bantu. Ya, jadi saya membantu itu bukan karena saya masih cinta, tetapi murni karena rasa kasihan. Ya, orang yang secantik dulu, ya, secantik dan semanis itu di masa lalu, ya, ternyata sekarang hidupnya sangat susah. Coba kalau dulu dia memilih bersama saya, kan enak hidupnya. Tetapi dia lebih memilih bersama orang lain. Toh akhirnya balik-balik juga yang mau membantu dia cuman saya. Nah, jadi itu ya. Seiring perjalanan waktu, ya, kita tidak pernah tahu kan apa yang ada di depan sana. Tugas kita tuh berusaha yang terbaik. Tetapi seiring dengan keberhasilan yang bisa kita raih, semua orang, termasuk mantan, itu akan butuh kepada kita. Itu kuncinya. Nah, karena itu, ya, kalau kita ingin menikmati sensasi mantan
yang dulu mengkhianati kita sekarang ngejar-ngejar kita. Walaupun bukan karena cinta, karena butuh, ya. Tetapi kan tetap mengejar-ngejar kita juga. Ya. Maka kuncinya kita harus menjadi orang yang berhasil. Orang yang kaya. Ya, seperti nasihat atau peribahasa atau apa itu istilahnya. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Di mana ada orang kaya, di situ pasti akan banyak orang yang datang untuk mendapatkan bantuan dari dia. Ya. Nah, jadi sekarang bersedihnya jangan lama-lama ketika mantan mengkhianati kita. Segera bangkit, bekerja, raih kesuksesan. Ya. Usia muda itu bukan usia bersedih, tetapi usia muda harus dimanfaatkan untuk bisa membangun masa depan kita yang bahagia. Siapapun yang mau berusaha, dia akan mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.